Shalom semuanya, teman-teman, apa kabar? Saya senang sekali kita bisa bergabung kembali dalam Bible Study yang akan membuat setiap Anda kalau praktekkan hari demi hari akan semakin lebih dalam lagi hubungannya, lebih sehat, lebih hidup, lebih intim dengan Tuhan. So saya mau sambut teman-teman yang sudah setia turut mau belajar, mau praktek, mau miliki Tuhan dalam kehidupan Anda. So, saya mau kirim salam juga kepada teman-teman dari luar negeri yang sudah bergabung di jam-jam yang aneh ini. Tapi saya sungguh percaya Tuhan tuh mengasihi kalian. Extra meal ya. Ibu Irene Mujianto, thank you dari Phoenix, Arizona. Jam berapa sekarang di sana? Thank you juga untuk Entry Wulan. Shalom, salam kenal Entry. And Entry dari kota mana? Boleh kasih tahu? Mbak Teguh Suprijanto, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih juga untuk Ariesta. Thank you untuk Hai Stevenson Stitinjak. Bagaimana New Zealand? How is New Zealand? And thank you juga untuk Grace Pantau Krisifu. Terima kasih sekali. Wow, sejak 2005 ya. Sudah mengenal Ibu, terima kasih sekali dan saya bisa diingat dan Roh Kudus mempertemukan kita kembali dengan belajar dari glory ke glory, dari iman ke iman, semakin lebih akrab dengan Tuhan, semakin dewasa manusia rohaninya. Oke, thank you untuk Debbie Setiani. Terima kasih sudah bergabung. Debbie Setiani dari kota mana? Boleh tahu ya. And juga Ibu Ratna Yulniawati, thank you sudah bergabung untuk belajar. Ibu Maya juga sudah siap. Gak boleh kalah ya sama putranya ya. Dan juga untuk teman kami dari Mexico City, Jane Rimber Indi. So good to have you joining with us again dari Mexico. And Kajono Gunardi, salam kenal. Terima kasih sudah bergabung kembali. Dan juga teman kami, keluarga kami, Puji Astuti, terima kasih juga. Tetap mau belajar pantang mundur, situasi enak gak enak, Tuhan itu tidak berubah. Kitanya yang mesti menyelaraskan ya, Puji ya. Terima kasih untuk Wiwi Matali, salam dari Manado. Terima kasih sekali sudah bergabung. Terima kasih untuk Ripka Tanujaya dan keluarganya dari Cirebon. Terima kasih untuk Rode Antonia. Terima kasih banyak untuk Dian Angelia Entoh. Shalom. Ibu Dian dari Manado kah? Boleh kasih tahu ya, kasih kita berkenalan. Dan terima kasih juga untuk Luciana Balubun. Ibu Luciana dari kota mana ya? Ada nama family keluarga juga Balubun yang saya kenal pernah di Sorong. Apakah sama? Juga Aneke Mowoka. Terima kasih sudah turut belajar juga dan mengalami pertumbuhan rohani. Shirley Futa, terima kasih sudah joining, belajar lagi. Juga Shirley Halim, apa kabar? Sudah siap ya dengan belajarnya? Alce Datu Arang, bisa kasih tahu dari kota mana? Wah, luar biasa, senang sudah bergabung di Bible Study kami. Lani Lee, salam kenal. Terima kasih sudah bergabung. For the Bible Study, where are you joining me from? Kasih tahu dong ya. Terima kasih juga untuk Mary Teguch yang mengalami pengalaman luar biasa dengan Tuhan. Tuhan sayang sama Mary Teguch yang mengalami di hari Minggu pelayanan spesial dari Tuhan melewat pasarnya Omi Daudi, melalui saya, luar biasa. Ibu Esther Evi Chandra. Shalom. Dari kota mana Ibu Evi? Boleh kasih tahu ya. Dan juga Dino Herda Wahani, terima kasih untuk bergabung kembali. Untuk Ibu Esther Meiti Kereh, mungkin dari Manado ya. Shalom. Dan juga untuk Oma Hedi Wawuruntu, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung. Henny Elizabeth. Oh, akhirnya bisa dengar khotbah Ibu Indri lagi. Senang bisa berjumpa lagi. Dan terima kasih sudah bergabung di Bible Study. Dan juga kepada Sherlyn Mago dari Kalimantan. Shalom. Dari mana di Kalimantannya? Kalimantan Barat, Tengah, Kalimantan Timur. Boleh tambah ya. Dan Ibu Triani dari Sorong, senang sekali bisa berjumpa kembali dan bergabung. Dan Ibu Lisa Kurniawan dari Palangkaraya. Wah, luar biasa. Senang sekali bisa keluarga Tuhan dari Palangkaraya bisa bergabung. Juga Novita Marpaung
Terima kasih sudah bergabung kembali dan mau belajar. Markus Sompi dari Singkawang. Wow, kita punya hati khusus bagi umat Tuhan yang ada di Singkawang. Terima kasih sudah bergabung. Jemaat kami juga dari Singkawang juga mengucapkan terima kasih dan kirim salam bagi teman-teman di Singkawang. Novita Marpaung. Horas sudah bergabung. Terima kasih untuk Ana dari Wonosobo yang juga senang sekali saya mendengar kesaksiannya mengalami perjumpaan yang luar biasa ya dengan ibu rohaninya, Ibu Fafa yang mengalami transformasi. Thank you untuk Pak Gandhi Palar, siap di Tasikmalaya ya. Richard Davis Detan dari Soe, NTT. Wow, keluarga dari kakak saya tuh ada di Soe itu. Juga Joan Carol Tangku dari Jayapura tentunya. Ibu Nimade Suci. Ruth dari Bajawa, terima kasih sudah siap. Kakak saya Lani Gautama sudah siap juga. Eva Halim. Teresia Meles, Ibu Feni, I'm so glad sudah bergabung. Yen juga sudah bergabung. Hai, Shalom Ibu Jane Carol. Teman-teman semuanya yang ada di Indonesia Timur, saya sangat tergerak, digerakkan Tuhan untuk bersama jemaat kami yang ada di Bali. Kami akan melakukan pertemuan perdana untuk pelajaran menjadi Kristen di masa kesulitan ini, pandemi ini. Yang sehat emosi, akibatnya of course rohaninya dewasa. Dan Anda akan berjalan dengan manusia roh yang solid dengan Roh Kudusnya. Akibatnya pelayanan yang luar biasa akan didukung, bisa disustain. Anda nggak akan jatuh dalam dosa, Anda nggak akan gampang sombong curi kemuliaan Allah karena dalamnya itu bersatu dengan Tuhan dalam loving union. Sehingga urapan untuk pelayanan yang turun di atas kita tidak akan mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, saya akan ada di Bali untuk di bulan Juli mulai minggu ketiga. So, kami akan mengunjungi dan melakukan pembelajaran ini, bertemu muka dengan teman-teman yang ada di Bali yang sudah selama ini menjadi mitra kerja Yayasan Maria Magdalena bersama saya. Juga teman-teman yang baru bergabung boleh ya ajak keluarga di Lombok, di Kupang, di Soe, di Bima. Mohon kita bergabung bersama-sama kumpul di Bali, di Labuan Bajo. Teman-teman kami bisa turun sebentar. Ketemu itu di hari Sabtu, setiap Sabtu nanti saya akan ada di Bali. Oke? Alright, Pak Erikson Toga Torop. Nanti suatu hari saya juga bisa di Sumatera suatu hari ya. And Awan Jadul dari Sangatta. Yeay! Dulu saya juga ada di Sangatta. Khotbah di barak-barak itu, di kontainer-kontainer. Wow, senang sekali dikunjungi sama keluarga dari Sangatta. Dina Katarina dari Tomohon, mitra yang setia, luar biasa. Kak Jono Gunardi, salam kenal Pak Kak Jono, senang bisa bergabung di Bible Study ini. Boleh kasih tahu di kota mana? Dan satu lagi dari Karawang, Pang, luar biasa. Ini Karawang nih masih di daerah Pulau Jawa nih, Jabodetabek maju lagi nih ya. Dan saya senang sekali bisa bergabung, bisa berkenalan, dan bisa ditemani dengan anak Tuhan dari Karawang. Grace Pantau Krisifu. Terima kasih sudah mengalami pemuritan. Hai Ibu Silvi Karawan dari Sydney. Juga teman-teman lainnya, kita mulai ya pembelajaran hari ini supaya setiap Anda tidak mungkin tidak berjumpa dengan Tuhan. Oke, Cindy dari Cisauk, salam ke Owen, Michelle, Garen. Oke, salam ke semua anak-anak dan Yones. Semua manusia itu disayang Tuhan. Tidak perlu harus sempurna. Oh, Lut, saudara Judianto, Linata, saya akan ada di Bali. Saya akan ada di Denpasar. Kalau Pak Amin juga hadir di sini, saya mengundang Pak Amin juga bisa hadir. Ada di pertemuan kami nanti di minggu ketiga di bulan Juli hari Sabtu. Nanti kita kasih tahu alamat dan jamnya di mana. Oke? Oke, kita satu dalam doa ya. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kebaikanmu. Kami bisa berjumpa tatap muka dalam situasi yang tetap prokes. Dan tetap yang paling penting bersembunyi di dalam hadirat Tuhan. Sesuai
Pemazmur Musa berkata di Mazmur 91, orang yang berdiam dalam naungan Maha Kuasa, bersembunyi dalam hadiratnya, dalam kepak sayapnya, akan berkata, Tuhan Kaulah kekuatan kami, benteng kubu kami mengasihi Engkau. Kami hidup berada bersama Tuhan, bergaul, punya hubungan intim. Terima kasih untuk pengalaman ini Kau akan berikan pada setiap nama yang sudah disambut, yang sudah diundang untuk belajar bersama-sama Bible study ini. Kau Allah yang memberikan nyataan bahwa Kau hadir dan Kau hidup dan Kau tidak pernah tinggalkan maupun biarkan kami. Terpujilah namamu, tuntun kami Roh Kudus untuk belajar malam hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Amin. Oke, so judul hari ini adalah lebih dalam bersama Tuhan. Berapa dari Anda semua tahu bahwa kekristenan bukan agama? Kekristenan adalah mengenai Kristus pribadi, Raja Kerajaan Sorga datang ke bumi mencari Anda dan saya. Kekristenan adalah, kalau Anda pelajari baik-baik di perjanjian baru ya, kekristenan selalu upaya Allah cari manusia yang terhilang. Awalnya bagi domba Israel yang terhilang, sekarang bagi Anda dan saya. Siapapun Anda mungkin lagi klik, nggak sengaja, masuk ke linknya ini. Masuk ke gereja generasi apostolik, Bible study, Indri Gotama. Anda klik link itu dan Anda berkata, kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah relationship. Hubungan pribadi yang intim bersama Raja segala Raja, Tuan segala Tuan, Jesus is Lord. Dia datang ke bumi untuk cari Anda dan saya. Bukan untuk bikin gedung ibadah. Bukan untuk bikin, berkali-kali Allah berkata kepada semua yang mau berdedikasi mengucap syukur karena kehadiran dan kebaikan Allah dan kuasanya. Dan Daud kepingin bikin rumah bagi Tuhan. Salomo bikin rumah bagi Tuhan. Wow, Herodes saja mau bikin. Semua Musa bikin. Semua kepingin bangun rumah Tuhan. Tuhan berkata apa? Ya ampun, kemuliaanku langit aja gak bisa nampung. Apalagi gedung yang kau bangun. Karena diberkati luar biasa. Sampai Raja Salomo, Daud punya rumah istana yang indah. Itu semua karena melayani Tuhan. Karena ikut pada Tuhan. Berkat kekayaan kemuliaan Allah turun pada mereka semua. Akibatnya mereka gak enak hati mau bangun rumah Tuhan. Tapi Tuhan berkata, aku gak tinggal di bangunan yang dibikin tangan manusia. Aku gak tinggal di bangunan yang pakai batu, pakai pasir. No. Anda tahu di mana dia mau tinggal? Di dalam Anda dan saya. Itu perjanjian baru. Itu Kristen perjanjian baru. Kita semua batu-batu yang hidup ditata, disusun menjadi rumah rohani tempat Yesus tinggal. So, hari ini saya mau mengajak Anda semua dengan rendah hati. Terima undangan Tuhan kita Yesus Kristus. Apa undangannya? To slow down. Untuk mengurangi tempo. Untuk tidak tergesa-gesa. Untuk tidak parno. Untuk tidak cepat. Lekas. So dia mengundang kita untuk slow down. Itu semua undangan loh. Taruh ya di pikiran Anda ya. Undangan. Di dalam hubungan intim kita pribadi dengan Yesus. Dan Yesus kepingin intim sama kita. Gak ada program berdoa. Jam sekian sampai jam sekian. Tidak ada. Dia menyertai kita setiap hari. 24 jam 7. 365 hari per tahun. 52 minggu per tahun. Gak pernah pakai jam-jaman. Dia napas kita. Dia ada di hati nurani kita. So, terima undangan untuk kita selalu mau kembali kepada dia. Supaya ada hubungan, supaya bisa persekutuan itu terjadi. Nah, kalau nggak mau ada hubungan, nggak mungkin judul temanya lebih dalam bersama Tuhan. Ini kata-kata yang lebih cocok kalau ada hubungan intim, persekutuan pribadi. So, hari ini saya mau kasih tahu pada Anda, Yesus itu ingin kita tuh dekat padanya. Namanya aja kekristenan bukan agama, tapi relationship, hubungan. Maka kalau udah, dan Allah itu kan kasih. Kasih itu selalu memberi, nggak nuntut. Memberi. Dengan kehangatan, kehadirannya, pelukannya, pegangannya, ciumannya. Oke? Nah, Yesus itu dengan undangan ke kita untuk kita slow down. Karena dia kepingin dekat sama kita. Nah, bagaimana bangun hubungan kalau LDR?
Kita nggak bisa bangun hubungan kalau long distance relationship. Dia maunya CDR, close distance relationship. Bahkan IDR, intimate distant relationship. Bahkan Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Yesus berkata, berdiam di dalam aku berdiam dalam kamu. Karena di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Come on, itu intimate distant relationship enggak? IDR. Oke, bukan Indonesian rupiah ya. IDR itu intimate distant relationship. So Yesus ingin kita dekat padanya. Makanya undangannya berkata seperti pokoknya ya. Ayat yang menjadi renungan Anda. Mau setahun 2022 ini. Fokus ke ini aja deh. Matius 11 ayat 28. Dengerin undangannya dia. Ini undangan bukan nih. Apa program gereja nih. Marilah kepadaku. Bukan marilah datang ke gedung ibadah. Karena selama pandemi, zaman COVID-19 sampai Delta, semua gedung ibadah tutup. Dilarang keras berkumpul di tempat gedung-gedung ibadah apapun. Termasuk tempat ibadah orang-orang Kristen. Nggak ada. Karena untuk menghindari pemaparannya begitu gesitnya nggak keruan. Dan mengambil ribuan, puluhan ribu nyawa, bahkan jutaan. Oke, so undangan ini coba diresapi. Marilah datang kepadaku. Ku itu pribadi apa gedung? Pribadi. Berarti Tuhan mau kita deket sama dia. Kalau nggak ngapain diundang kemari? Hanya kata marilah kepadaku. Udah nggak cocok sama dengan kesibukan-kesibukan di gedung gereja, di gedung ibadah. Udah nggak cocok. Karena yang dipentingkan mau ada gedung ibadah apa enggak ada masalah. Mau ada kamar doa di rumah apa enggak ada masalah. Kenapa? Mari datang kepadaku, pribadiku. Semua yang letih lesu, capek, bersihin rumah semuanya, ngurus anak belajar online, bikin PR, les online, les musik online, olahraga online. Sekarang udah 50-50 ya, bahkan sudah 80-20 kali ya. Kayo, sini kalian yang di rumah, ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak yang mesti ngepel, nyapu, mungkin ART-nya pada pulang. Kayak semenjak lebaran belum balik, Anda capek, badannya, jiwanya letih lesu, beban berat. Lihat dong, dalam kedekatan Allah memberikan apa? Kelegaan. Ini kan nggak mungkin lega ada di badan, lega ini di jiwa, di seluruh diri kita. Di seluruh diri, nyawa, kehidupan kita. Yang bikin manusia ya itu, jiwa itu. Oke, itu dikasih kelegaan. Jadi semakin dekat, kalau kita terima undangan Tuhan, semakin dekat dia minta tujuannya baik. Supaya dia bikin kita lega, bukan penat, bukan stres, depresi, bipolar, panik attack, gak ada gitu-gituan. Semua yang dekat kepada Tuhan tidak ngerti panik attack, stres. Itu semua terjadi, panik attack. Semua yang namanya parno, apa tuh namanya itu, interintimidasi. Apa lagi tuh namanya tuh istilahnya tuh. Trauma, dihantui, teror. Itu semua baru terjadi di Kejadian 3 ayat 10 loh. Nah, di Kejadian 3 ayat 10 kata takut pertama kali keluar itu adanya di Kejadian 3 ayat 10. Dan itu Kejadian 3 Anda tahu semua kan. Itu terjadinya setelah istrinya Adam jatuh dalam rayuan daripada si ular yang bisa bicara. Mungkin dulu gak bisa bicara, tapi setelah dosa ditendang keluar dari surga mungkin dia bisa. Tapi di surga juga Lucifer bisa ngomong kan. Sekarang dia hilang badan, dia pakai badannya binatang. He said, I heard the sound of you walking in the garden and I was afraid because I was naked so I hid myself. Ia memberi kesaksian. Ini Adam nih, dialog sama Allah Bapa yang turun ke bumi dan Adam mendengar langkah kakinya. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Anda bongkar deh Kejadian 1 sampai sama Kejadian 2. Kalimat per kalimat. Coba lihat, ada gak kata takut? Enggak ada sama sekali. Teror, panic attack, enggak ada. Panic attack, trauma, terhantui, terintimidasi. Ini baru keluarnya Kejadian 3. Karena
istrinya Adam meresponi dialognya iblis. Makanya suara iblis Anda mesti discern. Seringkali suara iblis bisa keluar melalui orang yang Anda kira, orang Anda, kepercayaan Anda, bisa duduk sebelah kanan Anda, bisa berdialog, bisa membuat keputusan sama Anda, bisa jalan-jalan liburan sama Anda, bisa satu kamar hotel, satu taksi, bisa makan berdua di restoran, tetapi itu suara setan. Karena setan butuh badan. Bisa badan Anda, Matius 12 ayat 43-45. Oke. Mau pakai ular juga bisa. Dari jalan kaki berdiri tuh ular sampai merayap gara-gara dikutuk Tuhan. Dan itu semua mulainya dari takut. Jadi sakit jiwa atau mental health issue, isu-isu kesehatan mental dimulai di Kejadian 3. Sampai sekarang tambah manifest. Ya kan, semakin takut dong ada COVID, ekonomi kena. Politik kita juga nggak tahu, perang di antar negara dengan negara kita juga nggak ngerti. Kenapa bisa ada perang kayak begini, nggak ada angin, nggak ada hujan. COVID aja belum selesai. Oke, sekarang lagi merambah lagi. Dan ini juga permainan segala macam lah politiknya deh. Melalui penyakit, melalui kematian-kematian. Apapun juga yang kita alami. Kalau kita pegang Mazmur 91. Allah dengan jelas berkata di Mazmur 91, orang yang berdiam di dalam lindungan yang maha kuasa. Ini mestinya berlaku dong ya di masa pandemi ini. Dikatakan bahwa, saya kalau pakai Alkitab bahasa Inggris lebih bagus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Berarti ini deket banget sama Tuhan. Bersama, didamping-dampingan, bersatu sama Tuhan. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa ayat 2 akan berkata kepada Tuhan. Ngomongnya langsung ke Tuhan. Ngomongnya gak ke situasi, ngomongnya gak ke orang. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ayat 3. Sungguh dialah yang akan melepaskan aku dari jerat perangkap burung. Sungguh Dia melepaskan aku, melepaskan engkau dari penyakit sampar yang busuk. Ini kan penyakit sampar kan pandemi. Kayak mau Spanish flu, mau COVID, itu udah terjadi. Itu dunia pakai masker tuh bukan pertama kali di COVID. Zaman Spanish flu wabah, udah pada pakai COVID, udah pakai masker. Kita aja nggak belajar sejarah, jadi nggak tahu. Ternyata manusia dimaskerin itu memang sudah pernah terjadi. Lihat di sini, keamanan kita dari penjahat, dari penyakit sampar. Asal kita bikin hidup kita itu berada bersama Allah. Jadi saya mau memperkenalkan pada Anda semuanya bahwa kehidupan sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, iman Kristen, Anda tuh kehidupannya tidak diatur budaya dunia. Budaya kita beda. Budaya kerajaan Allah bertolak belakang dengan budaya kerajaan dunia. Udah gak cocok, gak ketemu aja. Jadi kita kalau menikmati kebiasaan orang dunia, kan kita dulu juga di dunia. Cuma sekarang kita rohnya, jiwanya pindah dari gelap ke terang. Right? Oleh perbuatan tangan Dia yang ajaib, 1 Petrus 2 ayat 9. Nah, kemudian kita disuruh bersaksi. Karena jiwa kita pindah dari gelap ke terang. Nah, dari budaya gelap duniawi, kita kan punya memori. Badan kita aja yang jalan-jalan dengan sifat duniawi masih dipakai sama kita. Tapi tidak perlu kita tunduk kepada badan ini. Dan nafsu-nafsunya yang jahat. Yang mau menang sendiri, yang narsistik itu. Nggak perlu ngikutin dia. Kita pilih dengan sadar, dengan menerima undangannya Yesus, marilah kepadaku. Pilih datang ke Yesus. Maka kita akan ikut budaya keluarganya Yesus atau budayanya Yesus, budaya keluarga Allah Bapa, dan kita ikut kerajaan Allah. Nah, saya mau ambil dari Dr. Alicia Bridge-Scholler. Ini orang yang ngajarin saya mengenai pengajaran hari ini. Dia berkata seperti ini dalam quote-nya, Alicia Bridge-Scholler ya. Follow me. Oke, itu di Matius 9. Follow me. Jesus said throughout the gospel where was unspecified.
Yesus berkata, baik Yohanes 21, dia ngomong berkali-kali pada Petrus, Lukas 5, Matius 9, ikutilah aku, ikutlah aku. Kan nggak dispesifikasikan kan kemana lokasinya kan. Enggak loh, ikut aku pokoknya. Di seluruh buku Injil nggak ada spesifikasinya. Kemana, lokasinya utara, barat, nggak ada. Berarti undangan itu berkata that follow me itu bukan sekadar mengumpulkan informasi data alamat. Lokasi di Google Map di mana? Nggak ada. Itu bicara mengenai fellowship, persekutuan. Bukan mengenai lokasi, bukan mengenai Google Map, bukan mengenai apa global positioning system, GPS-nya di mana, nggak ada urusan. It's about fellowship. Nah, di dunia yang namanya sukses yaitu cepat, akumulatif, dan apa yang kau buat itu cepat kelar, akumulatifnya tinggi, profitnya tinggi, dan produktivitasnya besar sekali. Nah, itu kalau di dunia sukses tuh kayak gitu. Tapi kalau sukses di kerajaan surga, saya tambahin ya, itu di Matius 25 ayat 21. Matius 25 ayat 21. Nah, kalau di kerajaan surga beda definisi sukses. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Nah, ini orang dipromosi ini. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ini orang sukses nih. Ini kalau di kerajaan surga sukses tuh kayak gini. Anda melakukan apa yang Tuhan, itu T-U-A-N ya, bukan Tuhan loh. Yesus is Lord, Yesus is Tuan. Landlord, tuan tanah. Kata tuannya berarti pemilik nyawa kita, pemilik hidup kita. Dia berkata badan kita, alamat dia di bumi. Karena badan kita bait Allah, tempat roh Allah berdiam. Jadi kalau orang cari, mana roh kudus, mana roh kudus? Ya ini aku ada di sini, ada di dalam. Bisa nggak Anda keluarin supaya orang lain ngalami roh kudus? Bisa nggak Anda keluarin supaya hadiratnya keluar dari Anda? Sampai orang nggak usah jauh-jauh tunggu KKR, tunggu workshop, tunggu seminar. Melalui Anda orang ngalami. Makanya orang yang bisa membawa kasih Kristus, hadirat Kristus pada orang lain. Orang itu adalah kado bagi orang lain. Kalau Anda mau menikah, jadikan dirimu hadiah buat pasanganmu. Jangan nuntut orang lain mesti begini-gini baru aku bahagia. No, Anda apakah menjadi kado bagi calon pasanganmu? Apa pasanganmu menjadi kado bagi Anda? Nah, itu baru sukses tuh. Melakukan apa yang tuannya katakan mesti dilakukan. Di mana dilakukannya, bagaimana dilakukannya, kapan dilakukannya. Itu bisa doing the right thing with the right heart, in the right mind, pada waktunya Tuhan. Itulah sukses. Kalau yang kecil aja tepat presisi gitu, apalagi yang gede, Tuhan tambahkan. So, dunia sukses tidak sama ya. Dunia sukses sama dengan kamu sudah berbuat apa. Kalau di dunia kayak gini, sukses, lu udah bikin apa? Kamu udah bikin berbuat apa? Apa aja yang kau telah buat? Nah itu makanya orang selalu bertanya, kerjanya apa? Anda siapa itu sama dengan Anda bikin apa? Itu salah loh. Siapa Anda nggak ada urusan dengan apa yang kau buat. Suatu hari apa yang kau buat Anda pensiun. Banyak dokter udah pensiun karena sudah lanjut usia. Udah nggak fit praktek. Banyak supir-supir kendaraan kita tidak lagi menyupir. Kenapa? Sudah terlalu lansia. Jadi apa yang kita bikin suatu hari akan stop. Tapi who you are ya nggak akan stop. Siapa Anda tidak akan stop. So, saya mau kasih kepada Anda semua. Kalau Yesus ngundang kita di Matius 11 ayat 28. Mari kau datang kepadaku, kau letih lesu beban berat, aku berikan kepada jiwamu kelegaan. Berarti Tuhan itu tidak mengundang kita untuk lari, sprint sama dia, maraton sama dia, atau relay sama dia, sama saudara-saudara seiman. Yuk kita relay yuk, untuk lari bersama Tuhan. Enggak, karena lega itu tidak diperoleh dengan kerja keras. Lega itu tidak diperoleh dengan buru-buru, mesti kecepatan tinggi, tenaga besar. Justru nggak ngapa-ngapain, justru rest kok. Lega itu bahasa Inggrisnya rest. Kita lihat di The Message version of the Bible ya.
Ini pokoknya ayat patokan deh. Selama saya ngajarin pada Anda semua bagaimana memiliki emosi yang sehat. Kalau Anda mau punya emosi sehat, menjadi istri, menjadi wanita, menjadi hamba Tuhan yang emosinya sehat, rohaninya dewasa, Anda akan pegang satu set janji Allah, firman Tuhan yang perlu menjadi patokan pokok hidupmu bertahun-tahun sampai Yesus datang. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Pegang ini ulang-ulang per tahun. Ngapain cuma baca tahu ada di situ tapi nggak ngidupin, nggak ngalami, kan kita menipu diri kita sendiri ya. Nah, di bahasa versi dari Eugene Peterson, The Message Version, sudah ada The Message Version yang paling baru, saya akan download juga. Eugene Peterson menuliskan supaya jemaat yang belum pada lahir baru tapi ngaku Kristen itu bisa nangkep apa yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Ini perkataan Yesus yang tidak diedit. Are you tired? Worn out? Burn out on religion? Come to me. Gak ada agama ini. Gak ada gedung ibadah. Datang ke pribadi Allah langsung. Hidup Allah yang bangkit dari mati. Come to me. Makanya dia undangan masih berlaku bagi Anda dan saya. Karena Yesus bangkit dari mati dan kembali ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memerintah selamanya menjadi pendoa syafaat kita. Ibrani 7:25. Berdoa senantiasa bagi kita. Gak mungkin kita gagal, ada yang doain kok. Yang doain apa lagi Yesus. Get away with me. Me. Bukan get away to the house of meeting. Gak ada. You will recover your life. Kamu akan dipulihkan kembali hidupmu. Apa itu hidupmu? Jiwamu, pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu, badanmu, emosimu. Itu hidup kita. I will show you how to take a real rest. Saya mau tunjukkan kepadamu bagaimana mengambil istirahat yang sungguh-sungguh. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Ini kalau sampai bisa disuruh jalan bersama Tuhan, kerja bersama Tuhan, jangan kerja dulu, nanti kalau macet baru track pada Tuhan, gak ada. Ini hand in hand, ini partnership. Watch how I do it, kalau nggak bisa lihat dong, ini kan jarak dekat semua nih, kalau nggak bisa nonton apa yang Yesus kerjakan. Learn the unforced rhythm of grace, belajar yuk ritme yang nggak dipepet, dipaksa, didesak dari kasih karunia Allah. Satu. Karena nggak ada buru-buru, karena unforced rhythm. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Saya nggak akan kasih beban dan yang berat dan nggak cocok sama kondisimu. Satu lagi, keep company with me. Mana? Nggak dibilang keep company in the building. Nggak ada. And you will learn to live freely and lightly. Kita semua, saya dan Anda akan hidup merdeka dan enteng. Gak beban berat. Lawannya beban berat kan light kan. Enteng, ringan. Gak ada beban, mesti nanggung. Ketemu gak jadi beban kenapa? Karena gak tahu solusinya gimana. Jalan keluarnya kayak apa. Mesti gak suka tapi dipaksa. Gak ada lagi. I will show you real rest. Aku akan tunjukkan kepadamu istirahat yang sesungguhnya itu kayak apa sih? Berarti stop dong. Berarti lagi gak kerja. Berarti gak lagi banting tulang. Right? Tapi dunia orang sukses berkata apa? Mana produktivitasmu? Kalau kamu, ini bisa bahkan dituduh orang Kristen malas. Maunya rest. Belum kerja udah rest. Baru mau ke kantor udah rest. Makanya terlambat semua, ya jangan terlambat ya. Anda bikin jadwal aja. Namanya Rule of Life di bab 9 dari buku Emotionally Healthy Spirituality. Bikin Rule of Life, bikin jadwal. Datang, ketemu Tuhan, bertemu muka ke muka. Satu hari berapa kali? Daud 7 kali, Daniel 3 kali. Yesus kita juga 7 kali. Bahkan murid-muridnya setelah Yesus bangkit ke surga, naik ke surga, ngikutin ritme itu. Nggak pernah mereka nggak berdoa pagi, subuh waktu gelap, siang hari, mereka semua
berdoa datang ke Allah Bapa melalui Yesus dan oleh Roh Kudus dinyatakan kehadirannya. Nah, kenapa sih produktivitas itu sangat menarik, memikat, appealing bagi orang dunia? Kenapa? Karena dunia itu ditentukan dengan apa yang Anda miliki. Tanah, rumah, mobil, villa, rumah apartemen. Nah, semua kekayaan ini, berlian, mutiara, sepatu bermerek, baju bermerek, nah, mobil-mobil bermerek semuanya. Begitu ini terakumulasi ditayangkan di sosmed. Wah, orang berkata sukses. Lihat dong apa yang dia pakai. Lihat dong apa yang dia kendarai. Lihat dong apa yang dia makan. Lihat dong dia makan minum di mana. Saya lagi ngulas Matius 6 ayat 25 sampai 34. Bukankah kalau nggak ada semua itu yang bikin kita khawatir? Sampai Yesus berkata, kamu jangan khawatir tentang apapun juga. Burung pipit di udara nggak kerja, nggak kumpulin di gudang tumpukan sisa-sisa gandum. Gitu aja nggak kerja aja dikasih makan sama Bapakmu di surga. Masa kamu mempertanyakan Bapakmu di surga kamu dikasih makan apa tidak? Kenapa kok produktivitas begitu failing? Sebab akan menonjolkan kesuksesan kamu. Menonjolkan ketenaranmu. Karena penampilannya sangat sangat wow. Nah, saya mau bertanya pada Anda semuanya. Kalau undangan Tuhan kan menjadi pelan ya. Kan mau disuruh berhenti bahkan suruh istirahat kan. Jadi no action, no activity dong. Berlawanan sama productivity dong. Coba dari Dr. Alicia Brecholeh, saya belajar mengenai judul buku yang dia tulis yaitu The Anonymous Year atau The Anonymous Hidden Year of Jesus. Yesus itu diumpetin 30 tahun pertama. Untuk pelayanan 3 tahun, persiapannya 30 tahun. Berarti 90%. 3,5 bagi 33 kali 100%. Berarti 90% kehidupannya Yesus sebagai anak manusia itu tersembunyi, tidak kelihatan, bertolak belakang sama orang lain. Anda ingat ya, di Pentakosta tuh ada 500 orang yang sudah nonton Yesus bangkit dari mati. Tapi yang dibaptis Roh Kudus cuma 120. 380 pada kemana ya? Mereka gak sabar menanti. Mereka gak ngerti yang namanya rest, kelegaan itu gak ngerti. Mesti kerja, maju, jalan. Tanpa pantang mundur. Nah, kalau Yesus berbeda. Waktunya dia, jalannya dia itu pelan, perlahan. Gak pernah lari. Tidak ada lekas-lekas di hati Yesus. Tidak ada terburu-buru. Oke, so jangan korbankan waktu khusus Anda dengan Tuhan setiap harinya. Jangan sama sekali. Nah, dengan kata lain, yang namanya sistem dunia itu akan membuat Anda cepat terkenal, cepat megah, cepat. Nah, lain sama kerajaan surga. Nomor 1 mesti tunggu diundang. Yang dicari yang letih lesu beban berat. Dan itu semua sekarang bisa menjadi pemimpin di tempat kuliah, di sekolahnya. Kenapa? Karena dibekali, karena dirawat, karena dimuridkan. Untuk menjadi pengikut Kristus, nomor 1 belajar mengurangi tempo. Belajar untuk tenang di hadiratnya. Karena di luar Yesus kita gak bisa bikin apa-apa. Yohanes 15 ayat 4. So kita mesti tahu Yesus maunya apa. Nah, itu nunggunya itu kalau Yesus 30 tahun. Anda gak mau tanya 30 tahun ngapain sih? Dan hanya di waktu-waktu tertentu loh dia muncul di tempat umum. 1 waktu 8 hari dia dinubuatin di depan Nabi Hana. Oke, kemudian Sakaria. Kehidupannya tidak menonjol, tidak parno, tidak stres, kalem, tersembunyi dengan tenang. Itu musim ternyata dari seluruh kemanusiaan Yesus. Proses berada di hadirat Tuhan itu sangatlah penting. Dan bahkan itu yang utama. Nah, kenapa kok Yesus disekap 30 tahun? Disembunyikan. Simple sekali. Oke, karena sifatnya yang saya belajar ya, itu Benny Hinn juga tulis buku baru namanya The Mystery of the Anointing. Anda boleh pesan tuh di Amazon.
Dia bersaksi tentang kehidupannya dia. Kenapa kok sampai cerai sama istrinya Susan? Kenapa kok sampai dia berpisah? Dan kenapa kok bagaimana bisa kembali lagi bersama istrinya dan diberkati ulang pernikahannya. Nah, Anda memiliki buku itu. Apa yang saya akan bagikan akan menjelaskan kepada Anda bahwa apa yang kita sudah ajarkan 2,5 tahun lebih ini untuk menjadi murid Kristus yang emosinya sehat, rohaninya dewasa. Dari gembalanya, dari pendiri gerejanya, pemimpin sinodenya, sampai ke anggota sinode, sampai ke jemaat, sampai kepada orang-orang jiwa baru. 100% right on. Kita ngajarin yang tepat dari kesaksian orang yang pernah sukses, membuat Tuhan hadir, bikin kita bisa dekat sama Tuhan, mujizat terjadi, sakit sembuh, orang lompat dari kursi roda, orang lompat dari stretcher yang karena infus, karena operasi, karena penyakit-penyakit yang udah dokter angkat tangan, MS segala macam semuanya ya. Udah deh nggak ada dokter udah angkat tangan deh, kecuali maintenance aja. Namun dia gagal, namun dia jatuh perkawinannya, justru kehidupan pribadinya yang hancur. Jangan pelayanan luar menghancurkan pelayanan dalam. Mazmur 91 bicara mengenai hubungan di dalam batin. Tidak bicara mengenai pelayanan luar. Sama sekali tidak. So Benyamin berkata, waktu saya melayani firman, waktu saya melayani orang-orang sakit biar sembuh, itu berdasarkan urapan yang di atas kepalaku. Dan urapan dan Roh Kudus akan turun atasmu. Tetapi yang menopang Anda supaya tetap berkarakter Kristus, hidup dengan moral, hidup dengan integritas, tidak kepleset jatuh dalam dosa apapun bentuknya, kelihatan maupun gak kelihatan orang. Kalau Anda mau bisa kuat pelayanan luarnya, menjamah dunia dengan Injil Yesus Kristus, dengan kuasa kebangkitan Tuhan, tanda-tanda ajaib menyertai Anda sebagai orang percaya, Anda mesti ditopang dengan tulang besi, kayak backbone, steel backbone, tulang punggung besi untuk menopang ketenaran Anda, untuk menopang Anda mendapat tepukan, celebration dari orang. Diseluruhkan namanya. Nama pendeta yang tiba-tiba menjadi nama di seluruh dunia. Orang nyebutin nama itu. Jangan lupa pendeta itu juga manusia. Apa yang terjadi dengan tanda-tanda ajaib, pelepasan, lahir baru, baptisan Roh Kudus, baptisan selam, jiwa-jiwa berubah dari gelap pindah ke terang, hidup baru diberikan, mereka tidak sama lagi, nggak kenal Tuhan, sekarang deket sama Yesus, jatuh cinta mula-mula, wah revival, revolusi kehidupan batin manusia, ya kan? Sering kali kita si manusia pendeta tanpa sadar mencuri kemuliaan Allah. Padahal Allah Yesaya 42 ayat 8, Yesaya 48 ayat 11 benci kalau ada manusia atau binatang atau patung apapun mencuri kemuliaannya Allah. Kehormatan, pengagungan hanya buat Allah. Tanpa sadar pendeta sukses, manusianya bisa lupa diri, jatuh dalam dosa kesombongan seperti Lucifer. Dia curi kemuliaan Allah. Haleluya. Mestinya dia hanya berlutut berkata kemuliaan hanya bagi Tuhan. Well anyway, Tuhan itu gak nyerah sama kita. Biarpun kita jatuh dalam dosa, tapi Allah dengan tak putus-putusnya tidak pernah nyerah. Relentlessly pursuing us. Justru Allah yang memburu kita. Justru Allah yang nyari terus si Adam setelah jatuh dalam dosa. Walaupun dia ketakutan, dia putus hubungan sama Allah, diputusin sama Adam loh, sama istrinya. Makanya kita korban setengah mati ini untuk balik ke Tuhan. Susah, karena nenek moyang kita udah wariskan seperti itu. Tetapi Allah nyari terus, bahkan memberikan solusi. Supaya hubungan manusia dengan Allah kembali pulih. Dengan Kejadian 3:15 berkata bahwa kaki daripada perempuan itu akan injak keras the devil. Kepalanya iblis, kepala si ular. Sampai hancur. Walaupun si iblis gigit tumitnya. Tapi keturunan wanita itu akan hancurin kepala setan. Emang terjadi kok. Goliat dihancurin kepalanya. Yesus menghancurkan setan. Di kayu salib. Dengan dia bangkit dari mati, setan kalah. Kubur dikosongkan, udah kalah setan. Oke, nah sekarang saya mau kasih tahu pada Anda semua.
untuk bisa memiliki urapan di dalam kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin Kristen, sebagai gembala youth, gembala kampus, gembala gereja anak, gembala gereja umum, rasul, nabi, gembala, penginjil, hati-hati. Apakah urapan di manusia batinmu itu lebih kuat daripada urapan pelayananmu? Kalau tidak, Anda nggak kuat berdiri di tengah-tengah pengagungan, jatuh dalam dosa. Oke? So, untuk mengerti ini, Anda mesti belajar dari pohon bambu Cina. Saya belajar bahwa pohon bambu Cina itu kalau ditanam, kalau dibandingin sama tanaman lain, itu butuh 5 tahun baru keluar loh. Dan baru bertumbuh. Begitu tahun kelima, semeter. Wah, tingginya cepat sih nggak keruan. Tapi dari benih sampai keluar rebungnya, itu lama sekali, 5 tahun. Jadi kalau dibikin pertanian ini, perkebunan, ya dianggap ini tanaman gagal. Bisa dibongkar, dibakar, ganti tanaman lain yang lebih cepat menghasilkan panen, menghasilkan pemasukan. Tapi bambu Cina nggak seperti itu. Butuh 5 tahun untuk bangun akar-akar dan kumpulin air, suplai air untuk bisa menopang ketinggian 8 meter. Demikianlah kehidupan kekristenan kita. Waktu Yesus mengundang Anda, come to me, mari datang padaku. Dia lagi mau ngajarin Anda, ngajak Anda untuk hidup dalam, lebih dalam lagi ke dalam kedalaman hati hadirat Allah. Itu lama, itu nggak cepet-cepet. Makanya Anda semua yang saya ajarkan pakai beli buku Emotionally Healthy Spirituality and Relationship, tapi day by day-nya. Ini alat untuk melatih Anda supaya akar hubungan Anda dengan Tuhan berakar dalam. Dan itu lama, nggak instan. Aktivitas Anda di seminar, sekolah Alkitab, itu semua info ya, masuk ke kepala, ke kognitif ya. Anda belajar sekolah Alkitab harus, saya setuju sekali. Tapi hanya mengadakan itu nggak bikin Anda mengalami apa yang Benny Hinn alami. Apa yang Reinhard Bonnke alami, apa yang Kathryn Kuhlman alami. Ya. Mereka, Kathryn Kuhlman awalnya jatuh dulu. Karena pelayanannya sukses. Kemudian dia jatuh cinta sama seorang suaminya orang. Oke, terus kawin sendiri tanpa dihadiri keluarga. Tapi hidup setiap hari sesuai Roma 11 ya. Yang bikin Kathryn Kuhlman tuh bertobat tuh cuman gara-gara janji Allah. Roma 11. Bentar ya, saya cari ya. Di mana Allah berjanji bahwa the gift and the calling of God is without repentance. The gift and calling of God itu tanpa repentance. Nah, artinya apa? Anda mau murtad manusianya. Anda mau tinggalin Tuhan, gak mau ikut Tuhan lagi, gak mau melayani Tuhan. Seperti si Nabi Yunus tuh. Itu orang yang emosinya gak sehat itu sama sekali. Oke. Nah, di Roma 11 ayat 29. Alright, Roma 11 ayat berapa tadi? 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Itu bahasa Inggrisnya the gift and calling of God. Kalau Anda dikasih karunia, nabi, karunia bernubuat, karunia penglihatan, karunia kuasa Roh Kudus. Okay? The gift and the calling of God. Kalau udah ada panggilan tetap panggil, Tuhan gak pernah tarik lepas, gak pernah. Nah, bejananya si manusianya, ingat ya kita semua manusia loh, ya. Itu bisa murtad. Tapi panggilan nggak bisa tidak pernah diambil. Makanya nanti kalau Anda udah murtad, terus Anda kumpul sama orang-orang, itu tiba-tiba karunia Roh Kudus bisa bekerja. Karena nggak pernah diambil sama Tuhan kan. Panggilan Anda bisa muncul. Itu bikin Anda bisa nangis, bisa insaf berkata, aduh, untung Tuhan nggak ninggalin aku loh selama ini. Tuhan setia sama aku. Akibatnya Anda bertobat, balik ke Tuhan. Nah, belajar dari bambu Cina. Belajar dari Yesus disembunyikan 30 tahun. Untuk pelayanan 3,5 tahun doang saja. Itu kan kayak teori gunung es itu. 30 tahun gak kelihatan, gak tahu ngapain. Untuk 3 tahun kecil di atasnya yang kelihatan orang semua.
dan mengakui dia anak Allah. Apalagi di kuburan atau kuburan kosong. Apalagi waktu dia mati di kayu salib, gempa bumi dan gelap gulita di tiang siang hari bolong jam 12. Tentara Romawi berkata, sungguh ini anak Allah. Gak mungkin ini gak bukan Allah, ini Allah. Mereka raka-raka semua, tapi gak kenal. Kalau Anda mau kenal Tuhan, go slow, go deep, go strong. Anda mesti perlahan, dalam, berdiam dalam kedalaman yang pelan, dan Anda akan kuat akarnya. Nanti Anda bertumbuh, terkenal, hebat, dilihat, dikagumi sebagai alamat menunjuk kepada Yesus untuk orang dunia melihat. Saya baru tahu loh, kalau bambu ternyata termasuk keluarga rumpun rumput. Itu tanaman rumput ternyata. Itu bukan pohon, rumput. Tapi luar biasa sifatnya. Nah, lihat ya. Makanya kalau di dalam Kristus produktivitas yang cepat dan banyak itu nggak appealing bagi orang Kristen. Kalau Anda betul-betul bergaul dalam kesatuan cinta dengan Tuhan loh. Kalau Anda berdiam dalam naungannya Maha Kuasa, bersembunyi dalam ribah kepak sayapnya. Anda berdiam, tempat tinggalmu tuh hadirat Allah. Itu alamatmu di bumi. Anda nggak mungkin tertarik dengan produktivitas. Produktivitas ada, kita semua ada produksi. Yesus kan berproduksi. Jiwa-jiwa berapa banyak, berapa murid dihasilkan. Dan lihat 12 murid menjungkir balikan dunia dengan Injil Yesus Kristus. Petrus yang nyangkal Yesus 3 kali. Satu pertemuan dan bersembunyi di dalam hubungan intim dengan Roh Kudus. Apa? Langsung dia khotbah 3.000 orang lahir baru. Produktif dong. Tapi yang dilakukan adalah kehendak Allah Bapa. Yang dibuat adalah kehendak Allah Bapa. Bukan apa maunya sendiri untuk Allah Bapa dan bagi Allah Bapa. Tidak. Petrus melakukan bersama Allah Bapa. Bersamamu Bapa. Itu yang Petrus lakukan. Maka Simon bin Yunus plin-plan. Buluh terkulai yang plin-plan ditiup angin kiri kanan. Ngikut aja. Berubah jadi batu Petrus. Yang solid dengan Tuhan. Nah, yang gak gampang diombang-ambingkan. Yang bisa berkata kepada orang yang kepingin cepat-cepat terima Roh Kudus. Aku binasa kau. Wow. Kepada Anania Safira. Kepada Simon tukang sihir. Keras loh dia. Gak pin-plan, gak takut apa kata orang nanti. So saya menasihatkan Anda hari ini. Jangan korbankan waktu khusus kita dengan Tuhan setiap hari. Untuk produktivitas tinggi. Jangan. Produktivitas tetap jalan. Tapi itu keluar dari hubungan intim berada bersama Tuhan setiap hari. Itu waktu yang udah diatur jadwalnya jangan dikorbanin. Semua orang suka namanya produktivitas. Coba lihat itu. Orang-orang Farisi di perjanjian lama sampai perjanjian baru. The altar of productivity is full of offering. Mesbah produktivitas. Penuh dengan persembahan-persembahan. Persembahan nyanyi, konser, khotbah, seminar, KKR. Meeting kita saya udah kapok sih. Meeting itu kebanyakan kita tahu ya, saya juga tahu. Saya duduk dengerin khotbah nggak merubah saya kok. Hanya menambah ilmu dan pengetahuan di kepala. Apakah mesbah produktivitas dengan banyak pengorbanan? Apakah ini menggambarkan kehidupan Anda? Ini dulu menggambarkan saya. Ini 100% saya dulu. Apakah Anda sibuk secara fisik dan capek? Apakah Anda burn out? Memberi, melayani dari nggak ada apa-apa. Itu burn out tuh. Mobil udah merah bensinnya. Oli udah hitam. Apakah Anda digitally distracted? Digitally distracted kayak saya tuh. Kalau udah istirahat langsung buka Instagram. Nonton Instagram. Karena itu udah paling latah, paling cepet tuh. Betul gak ya? Anda kayak saya gak sih? Itu yang saya musik. Makanya sekarang saya setting. Hanya boleh 30 menit. Nanti 30 menit keluar warningnya. Your time 30 minutes is finished. Oke? Tinggal pencet ya. Oke, langsung dia berhenti. Ganti ke apps yang lain. Nah, apakah Anda digitally distracted? Apakah di jiwa Anda ada chaos, inner chaos? Sehingga Anda nggak sabar, sehingga Anda hidup
gelisah, nggak istirahat, gundah gulana tuh depresi, resah tanpa ada henti, jualan terus, lari terus. Nah, saya mau bawa Anda kepada firman yang saya dapat pada waktu saya melayani jemaat saya. Pengkhotbah 5 ayat 1 dan 2. Wow, kalau nggak ketabuk kita nggak tahu lagi deh apa ini. Orang yang paling penuh hikmat di Alkitab. Dalam pesan-pesan terakhir sebelum mati. Dalam pertobatannya. Namanya Raja Salomo ya. Setelah kapok hidup dalam foya-foya dan amburadul. Padahal negara itu semua kekayaan kelimpahan dia peroleh dari hikmat Allah. Karena doanya pertama kali benar. Itu doa sekali benar. Doa $1 juta US ya. Bisa sampai tua loh. Berkat materi, koneksi itu nggak berhenti-berhenti loh. Pengkhotbah 5 ayat 1 dan 2. Janganlah, catat ya, terburu-buru dengan mulutmu. Berarti nggak ada orang kasih nasihat jangan terburu-buru dengan mulutmu kalau dia sendiri nggak terburu-buru. Sampai punya 200 istri, 700 gundik itu pasti cepat sekali tuh movementnya tuh. Dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Berarti doa dari hati dong. Keluar di mulut ya. Nah kalau hatinya lekas-lekas, mulutnya buru-buru, nah itu dia tuh. Allah nggak akan mendengar, Allah nggak akan beri upah. Karena Allah tuh ada di sorga, jadi butuh respect, butuh honor. Jangan diperintah-perintah bertele-tele kalau ngomong. Engkau kan di bumi dan engkau kan setitik debu. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. No kata biarlah perkataanmu sedikit ini impresinya kesannya bagi Anda apa? Lebih banyak diam apa lebih banyak berbicara? Lebih banyak doing, produktivitas tinggi, beri korban di proyek ini, atau lebih banyak kurangi tempo, slow down, sedikit bicara, perlahan. Jadi musuhnya orang itu apa? Dirinya sendiri. Karena lekas-lekas di hati, buru-buru di mulut, adanya di kita, nggak ada urusan sama surga. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, lingkar itu kata banyak kesibukan. Sampai mimpi-mimpi loh. Demikian pula percakapan bodoh. Jadi percakapannya nggak penuh hikmat, nggak smart talk. Percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Jadi orang yang cerewet, yang banyak ngomong chatterbox, okay? Seringnya tuh ceramah khotbah. Hati-hati loh. Lebih baik Anda ngidupin khotbah itu jadi daging firmannya daripada Anda ceramah terus. Anda juga capek kan? Kenapa sih orang suka ceramah? Terburu-buru mulutnya, tergesa-gesa, lekas-lekas hatinya. Dan Allah nggak hormati itu. So Tuhan hari ini mengundang kita untuk memperlambat langkah hidup kita. Perlahan-lahan jangan lekas-lekas, kurangi kecepatan, dan sambut kehidupan baru di depan Anda. Kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat jiwa kami, Tuhan segala Tuhan, empunya nyawa kami, empunya hidup kami, tubuh kami, karena badan kami bait Allah, tempat Roh Allah berdiam. Terima kasih untuk undangan yang Kau berikan pada setiap kami. Mari datang padaku yang sudah kecapean, yang sudah stres, bipolar, depresi, trauma, terteror, semuanya. Aku minta dalam nama Yesus Kristus agar kita semua hidupnya lega. Jiwa, tubuh, emosi, pikiran, kehendak kita lega, restful. Tidak nguber proyek, tidak nguber harta, tidak nguber kekayaan, popularitas. Kami hanya duduk di dalam hadirat Tuhan. Allah bekerja bersama kita. Allah berperang bagi kita dan kita berdiam. Sehingga perkataan kita sedikit, lebih banyak kita berdiam. Itu kehendak-Mu. Karena Engkau Allah sahabat keheningan. Engkau Allah sahabat ketenangan.
Kami berdoa agar kami hidup seperti budaya kerajaan surga. Mulai hari ini sampai Maranatha. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan berjumpa lagi hari Sabtu jam 11 sampai jam 12. Saya berdoa Anda semua miliki buku-buku yang saya pelajari. Yang bikin Anda bukan nervous wreck. Miliki buku ini harus berdampingan dengan EHS dan juga EHR untuk menjadi murid Tuhan yang emotionally healthy disciples. Murid yang emosinya sehat baru jadi rasul. Nabi, gembala, guru, penginjil. Tuhan berkati, kontak Life Bookstore. Kita berjumpa lagi Sabtu jam 11. Tuhan berkati.